Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Alia Rahma dengan NIM 06318104. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan dan pengembangan produk, yaitu merancang arsitektur produk, desain industri, design for manufacture, dan prototipe lampu belajar. Yang pertama, merancang arsitektur produk. Jadi berikut ini merupakan skema produk, yaitu produk ini terdiri dari beberapa komponen seperti yang tertera pada screen. Selanjutnya identifikasi elemen. Elemen-elemen ini terdiri dari elemen fisik dan elemen fungsional. Elemen fisik itu terdiri dari LED lamp, yaitu sebagai lampu penerangan, top bar sebagai tempat dipasangnya lampu, sensor alat pendeteksi kondisi cahaya, adjustable joint penghubung antara top bar dengan main bar batang yang menjadi struktur utama lampu, adjustable joint 2 penghubung antara main bar dan base penyangga lampu atau tempat dudukan lampu, button itu tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu, USB itu untuk tempat charging. Yang selanjutnya dari elemen fungsional, plugging mechanism itu menjelaskan mekanisme untuk mencolokkan kabel ke USB. User's energy itu merupakan representasi suatu mekanisme interface untuk dapat menerima energi dari user dan meneruskannya ke elemen lain. Selanjutnya, mechanism to rotate itu menjelaskan mekanisme untuk mengatur posisi bar. Selanjutnya, komponen-komponen tadi dikategorikan berdasarkan beberapa chunk. Cluster elemen produk ini dikategorikan berdasarkan kesamaan dari segi fungsional dan kesamaan dari segi lainnya. Jadi ada 6 chunks dari produk lampu belajar ini. Selanjutnya disusun gambaran geometrik kasar dari lampu meja belajar ini. Lampu meja belajar ini terdiri dari LED bar, main structure, dan base untuk komponen atau struktur utamanya. Selanjutnya juga ada mechanism to rotate, mechanism plugging mechanism. Selanjutnya diidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Interaksi fundamental itu ada di skema sebelumnya, yaitu skema aliran energi antar komponennya, dan untuk skema ini itu adalah interaksi insidentalnya atau interaksi yang ditimbulkan akibat dari implementasi fisiknya. Jadi bar lampu itu yang biasa kan bisa di-rotate sehingga dia ada interaksi insidental dengan mekanisme to rotate, yaitu berupa tekanan. Selanjutnya dari struktur utama dan juga base. Untuk base itu dia juga ada interaksi insidental dengan plugging mechanism, yaitu ketika seseorang itu mau mencolokkan USB ke base-nya, itu base-nya mendapat tekanan dari proses plugging tersebut, sehingga terdapat interaksi insidental antara plugging mechanism dengan base. Selanjutnya dirancang desain industri. Desain industri ini pertama dibuat atau dikumpulkan keinginan pelanggan dari sebuah produk lampu meja belajar. Selanjutnya dilakukan perbaikan awal. Yang kiri ini sebelum dilakukan perbaikan, belum ada fitur-fitur yang dibuat seperti ini, masih sangat sederhana. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu sudah ada penambahan fitur seperti touch slide, USB port, join yang bisa di-rotate, dan lain sebagainya. Untuk value atau image yang saya inginkan untuk perusahaan saya itu adalah desain yang simple dan elegan, memiliki teknologi yang advance, memperhatikan aspek ergonomis, dan juga environmentally friendly. Bagaimana produk saya ini bisa merepresentasikan value atau image dari perusahaan saya ini. Jadi dari segi desain atau produk, lampu meja belajar ini sangat simple namun elegan dengan bentuk desain set bar, sehingga produk lampu meja belajar ini memiliki desain yang simple dan elegan.
Untuk dari segi memiliki teknologi yang advance, produk lampu meja belajar ini memiliki sensor pendeteksi cahaya, bisa dikoneksikan dengan Google Assistant, bisa berubah warna dan intensitas cahaya, serta pengaturan dengan touchlight sehingga memiliki teknologi yang advance. Untuk dari segi memperhatikan aspek ergonomis, produk lampu meja belajar ini dapat diatur arah cahaya serta intensitasnya. Dan dari segi environmentally friendly, dengan teknologi yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya sesuai kebutuhan, maka produk ini dapat menghemat energi. Selanjutnya dilakukan identifikasi design for manufacture atau analisis biaya dari lampu meja belajar. Ini. Yang kiri itu adalah biaya persediaan seperti bahan baku awal sampai produk akhir. Untuk yang tabel sebelah kanan itu adalah rincian biaya-biayanya dari pembelian bahan baku sampai listrik air dan telepon pabrik. Dan yang tabel bawahnya itu merupakan biaya overhead dari biaya asuransi pabrik sampai listrik air dan telepon pabrik. Selanjutnya dilakukan perhitungannya. Perhitungannya biayanya itu terdiri dari bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan langsung itu 150.000 seperti yang tertera di tabel sebelumnya. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung 40.000 dan biaya overhead itu dari biaya asuransi pabrik sampai utilitas harganya atau biayanya tertera seperti pada tabel. Dan untuk bahan baku awal 60.000 dan bahan baku akhir 45.000 sehingga cost of manufacture-nya atau biaya produksinya didapatkan sebesar 383.000. Untuk bahan dalam proses awal itu biayanya 46.000 dan bahan dalam proses akhir itu 42.000 sehingga didapatkan cost of good manufacture atau harga pokok produksinya adalah sebesar 387.000. Untuk produk awal adalah sebesar 35.000 dan produk akhir adalah sebesar 40.000 sehingga didapatkan cost of goods sold atau harga pokok penjualannya adalah sebesar 382.000. Selanjutnya di sebelah kanan adalah tabel laba rugi operasi, di mana penjualannya didapatkan sebesar 700.000 dan cost of goods sold-nya 382.000, sehingga didapatkan gross income atau laba kotornya adalah sebesar 318.000. Untuk biaya administrasi seperti biaya marketing dan biaya administrasi umum itu tertera di tabel seharga 111.000 dan 55.000 sehingga didapatkan operating income-nya adalah sebesar 152.000. Selanjutnya dibuat prototipe lampu belajar. Menurut saya prototipe yang cocok untuk produk lampu belajar saya adalah prototipe analitik karena prototipe analitik ini lebih fleksibel daripada prototipe fisik karena suatu prototipe analitik ini berupa perkiraan matematis dari produk. Mengubah parameter dalam prototipe analitik ini juga lebih mudah dibandingkan mengubah sebuah atribut prototipe fisik. Ini merupakan prototipe lampu belajar saya. Ada dua warna utama yaitu putih dan hitam. Prototipe ini digambar menggunakan software AutoCAD. Selanjutnya juga ada beberapa pilihan warna pastel seperti warna hijau, pink, dan kuning. Untuk konsep produknya, disusun konsep produk seperti net matrix, seperti yang tertera, dan juga black box-nya. Dan juga disusun juga konsep produknya terdiri dari sumber energi, bahan kerangka utama, jenis lampu, bahan pewarnaan, tipe stand, desain bentuk kerangka, dan desain bentuk frame. Yang masing-masing terdiri dari dua alternatif pilihan. Selanjutnya dibuat tabel kombinasinya. Di sini ada dua tabel kombinasi dan ada 16.382 kombinasi lainnya. Ini merupakan logo dari perusahaan lampunya, yaitu perusahaannya itu bernama Lampu dan memiliki moto Light Up Your World. Visi dan misi perusahaan, visinya itu menjadi produsen lampu belajar yang kompetitif dan dapat bersaing secara global. Misinya terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi, mengedepankan isu lingkungan dengan mengembangkan produk yang hemat energi, serta menerapkan prinsip ergonomis pada setiap produk yang dihasilkan.
Keunggulan produk lampu meja belajar ini, yang pertama adjustable, jadi lampu meja belajar yang ini bisa disesuaikan arahnya. Selanjutnya memiliki sensor yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya secara otomatis. Jadi ketika kondisi cahaya di ruangan itu terlalu gelap, maka sensornya ini akan menyesuaikan intensitasnya menjadi lebih tinggi. Dan begitu sebaliknya. Pengaturannya menggunakan touch slide, jadi ketika ingin mengatur intensitas cahayanya secara manual, bisa tinggal di slide aja, atau kalau misalnya mau dinyalakan atau dimatikan, bisa langsung di tap 2 kali. Sumber energinya dari lampu meja belajar ini juga portable, jadi lebih fleksibel untuk bisa dibawa kemana-mana. Lampu meja belajar ini juga memiliki bentuk yang simple dan elegan dan memiliki pilihan warna pastel. Lampu meja belajar ini memiliki 2 USB port untuk charging, sehingga kalau mau charge HP atau yang lainnya tidak perlu tambahan colokan. Lampu Smart LED, lampu ini juga diintegrasikan dengan lampu Smart LED sehingga bisa dikoneksikan dengan Google Assistant atau Siri. Warna lampunya juga dapat berubah putih kekuningan atau biru. Selanjutnya, ini merupakan storyboard of user experience yang saya gambar secara manual. Jadi storyboard ini merupakan suatu alat untuk mendeskripsikan bagaimana calon pembeli atau usernya itu mendapatkan suatu problem sampai dia find out tentang produk kami, yang selanjutnya dia mendapatkan solusi dari produk kami itu. Jadi yang pertama akan saya ceritakan aja dari kiri atas. Jadi Mika itu lagi bekerja dengan proyeknya, dan dia ngerasa lingkungan tempat kerjanya dia tuh nggak nyaman. Akhirnya dia sadar kalau tempatnya nggak nyaman itu dia karena lampu meja belajar itu intensitasnya terlalu tinggi dan tidak bisa diarahkan. Jadi dia sangat kesal dengan lampu meja belajar tersebut. Sampai dia akhirnya mencari sebuah lampu meja belajar baru di online store dan dia menemukan produk kami. Akhirnya dia beli produk kami ini dan dia mendapatkan banyak sekali fitur-fitur yang bermanfaat yang membuat dia menjadi lebih nyaman bekerja dan dia senang dan merasa enjoy ketika melakukan pekerjaannya karena working environment-nya jadi jauh lebih nyaman. Salah satu fitur favoritnya dari lampu meja belajar ini adalah karena lampu meja belajar ini diintegrasikan dengan digital assistant, sehingga kalau dia lupa mematikan lampu, dia bisa langsung menggunakan digital assistant untuk mematikannya dari jarak jauh. Karena dia nyaman dengan working environment-nya yang sehingga berdampak pada performance-nya di pekerjaan. Atasannya notice akan peningkatan performance-nya tersebut dan merasa senang dengan peningkatannya. Dan dia sepenuhnya tahu bahwa peningkatan performance-nya itu dikarenakan lampu meja belajarnya yang baru yang membuat working environment-nya dia itu jauh lebih nyaman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.